Novel Battle Through the Heavens. Sebelum menuju alur ceritanya, siapkan dulu ya guys ya, kopi, gorengan dan rokok Gudang Garam Jaya, rokoknya para dukun. Ahahaha. Oke, sugeng midhangetaken. Bab 6 Ahli Alkimia. Di dalam kotak batu giok, sebutir pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang telah menyebar ke seluruh aula memancar dari pil. Di daratan Doki, untuk menjadi Do Praktitioner, seseorang harus mampu menekan Ki di dalam tubuh sendiri ke Siklon Ki. Tetapi proses kompresi Ki menjadi Siklon Ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan Ki seseorang akan jatuh kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu mengompres Ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi Ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih Ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Ki Gathering Power, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan Ki memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk mengkompresi Ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Setelah semua, siapapun yang bukan Do Praktitioner diperlakukan sangat buruk. Tetapi Ki Gathering Power bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di daratan Doki, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Do Praktitioner adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis agen bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi yang tinggi adalah karena bagaimana alkemis langka dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, harus ada atribut api. Dan kemudian, dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil dari atribut kayu untuk bertindak sebagai katalis dalam pemurnian pil. Di daratan Doki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu-satunya atribut dan menolak atribut lainnya. Jadi mustahil bagi seseorang untuk memiliki 2 atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil. Dalam 1 juta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di antara orang-orang ini yang telah bermutasi jiwa, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa yang kuat atau soul molding. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah materi, nyala api dan persepsi jiwa seseorang. Bahan, mereka harus menjadi harta alami. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik tidak dapat membuat pil dewa dari tambang sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Nyala api, atau api yang diperlukan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pil penyulingan tidak bisa menjadi api yang normal melainkan, mereka haruslah api Doki yang dibuat meskipun Doki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis kuat akan mengambil kobaran api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil dan bukannya api Doki mereka sendiri. Tidak hanya api bermutasi ini meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil. Karena pil penyulingan adalah tugas yang mengerikan, periode perbaikan yang diperpanjang membutuhkan banyak Doki, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan Do Praktitioner tipe api yang kuat. Persyaratan akhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas nyala perlu dikontrol dengan presisi yang konyol. Jika nyala agak terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan upaya sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas nyala api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa,
bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi dua persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba menyempurnakan pil. Dalam kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sedikit dan langka. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka perbaiki juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, alkemis semua memiliki posisi terhormat, sampai batas yang dilebih-lebihkan. Di dalam aula utama, dengan hembusan nafas dari tiga tetua, generasi muda semua menatap kotak giok di tangan Gye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh elder terhormat Gu He. Aku pikir semua orang di sini telah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua, Gye statistik menjadi arogan. Pil ini disempurnakan oleh pil King Gu He. Mendengar kata-kata Gye, ketiga orang tua sekali lagi membuat malu diri mereka sendiri. Pil King Gu He, seorang alkemis yang sangat berpengaruh dalam Jia Ma Empire. Alkimianya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan yang berbeda untuk mencoba memburunya. Tidak hanya Gu dia memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada pada level Do King dan dia adalah salah satu dari 10 besar Do Zes di Jia Ma Empire. Disempurnakan oleh tangannya, nilai Ki Gathering Powder mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari Ki Gathering Powder normal lainnya. Tiga tetua tersenyum pada Ki Gathering Powder di dalam kotak jade. Jika klan Xiao mendapat Ki Gathering Powder ini, maka klan Xiao mungkin bisa mengembangkan Do Praktitioner muda lainnya. Tepat ketika tiga tetua sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda yang penuh dengan kemarahan bergema di aula utama. Bapak, Gye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pil. Permintaan kamu, kami mungkin tidak menerimanya. Aula utama terdiam dan pandangan semua orang beralih ke wajah Xiao Yan yang lembut di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa sekarang. Diamlah. Salah satu wajah elder menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Aku tahu bahwa kamu tidak senang tentang ini, tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Elder tua lainnya berkata kepada Xiao Yan. Tiga tetua, jika putra atau cucu kamu memiliki pernikahan mereka dirilis hari ini, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Xiao Yao perlahan berdiri, tepi mulutnya melengkung ke atas dalam ejekan. Karena jelas bahwa tiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, ketiga orang tua itu tidak dapat menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga pemarah bahkan mulai mematerialisasi Doki dalam kemarahan. Tiga tetua, Xiao Yao GG tidak salah. Dia adalah korban dari hal ini sehingga kalian tidak boleh memutuskan untuknya. Suara gadis yang jelas terdengar di seluruh aula utama. Mendengar suara gadis itu, arogansi tiga tetua jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat tiga orang tua yang mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap ke Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa, untuk bisa membuat ketiga elder itu takut padamu? Menekan kebingungannya, Xiao Yao dengan cepat berjalan dan membungkuk hormat kepada ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan-lahan membiarkan menghirup udara, dia bertanya, Lady Nalan, aku ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan kamu di sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya mengerut. Orang ini, awalnya aku pikir dia cukup baik, tapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kita berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam pikirannya,
Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap yang seharusnya menjadi suami miliknya, Nalan Yanran mengatakan kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah aku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa, aku harap kamu akan memaafkan ayah aku karena tidak menerima permintaan kamu. Pernikahan kami ditetapkan oleh dua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Atau yang lain, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Aku pikir bahwa di dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap langsung ketiga orang tua. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti nenek moyang seseorang akan cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai elder klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk menjawab klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan sangat menghentakkan kakinya, sifat permainannya menjadi jelas. Melihat pria muda dengan jijik, dia dengan kesal mengatakan, dalam kondisi apa kamu akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasinya terlalu sedikit? Baiklah, aku bisa meminta guru aku untuk memberi kamu 3 key gathering powder lainnya. Selain itu, jika kamu ingin, aku dapat membiarkan kamu bergabung dengan fraksi Misty Cloud dan belajar metode pelatihan Doki yang mendalam. Apakah itu cukup? Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, pernapasan ketiga orang tua mulai menjadi berat. Di aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan fraksi Misty Cloud, Lord, itu adalah mimpi dari banyak orang. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang putih salju, seperti seorang putri yang menyapa para pelayannya. Dia menunggu jawaban Xiao Yan dan tahu bahwa kondisi ini cukup untuk membuat pria muda gila. Bab 7 Perceraian. Tidak seperti apa yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang halus dan muda itu berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah mengalami ejekan yang tak terhitung selama 3 tahun terakhir, bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran secara kasar menginjak akhir martabat terakhir yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat ke belakang. Pemuda di sampingnya mengambil kesempatan untuk menarik pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya berdenting, kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya meringkuk dan di dalam pupil hitamnya, nyala api ganas terbakar. Yan, kamu bersikap kasar. Di bagian atas aula, Xiao Zhan terkejut oleh reaksi Xiao Yan dan buru-buru menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang salah dari fraksi Misty Cloud. Meskipun kepalan tangannya semakin diperketat, Xiao Yan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah bahwa itu wajah ganas yang telah dia tampilkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, Xiao Yan sekarang lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya dari 3 tahun terakhir adalah bahwa itu dia telah belajar mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang benar-benar berbeda, Gye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasakan kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Gye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan,
Meskipun aku tidak tahu mengapa tindakan aku membuat kamu marah hingga saat ini, tetapi kamu harus tetap melepaskan pernikahan. Perlahan-lahan menarik napas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegang wajahnya. Ingat, kunjungan aku ke klan Xiao diizinkan oleh guru aku, pemimpin faksi fraksi Mystic Cloud. Mengutuk bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit-sedikit ketidakberdayaan, kamu dapat memahami bahwa itu kunjungan aku hari ini adalah sebagian paksaan. Tetapi kamu harus memahami bahwa itu realitas itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak terlalu berarti, kamu harus memahami perbedaan di antara kami. Kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung mengejek Lady Nalan. Kamu harus mengerti, di daratan utama Doki, seorang wanita yang kembali pada pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Hehe, aku tidak terlalu peduli tentang rasa malu, tapi ayah aku. Dia adalah pemimpin klan. Jika kami menerima permintaanmu hari ini, lalu bagaimana kamu mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao akan memiliki pijakan di Wutan City? Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip Xiao Zhan di ujung lorong, dia tampak seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini sedikit ceroboh di pihak aku. Jadi, hari ini, aku akan secara sementara mengambil kembali permintaan aku untuk melepaskan pernikahan aku. Tapi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Janji apa? Aku dapat menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kamu akan datang ke fraksi Mystic Cloud dan tantang aku. Jika aku menang maka aku akan merilis pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, kamu akan melakukan ritus masa dewasa klan kamu sehingga bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan mempengaruhi ayah kamu Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Hehe, ketika aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayah aku. Tapi mungkin untuk seluruh hidup aku akan menanggung rasa malu karena kalah. Wanita ini terlalu kejam. Xiao Yan merasa tidak berdaya. Dia marah tetapi dia tidak bisa menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nalan, tidak seperti kamu tidak tahu kondisi Yan Er. Bagaimana kamu mengharapkan dia menantang kamu? Menghina dia seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan memukul meja dan dengan marah berdiri. Xiao Zhan susu, saat melepaskan pernikahan, harus ada seseorang yang memikul tanggung jawabnya. Jika bukan karena kamu, aku akan melepaskan pernikahan hari ini. Setelah itu, aku akan mengumumkannya kepada publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga mulai marah dan dengan dingin berteriak pada Xiao Yan, karena kamu tidak ingin menyakiti nama Xiao Zhan seorang susu, lalu terima tantangannya. 3 tahun atau sekarang, apakah kamu akan memilih yang pertama atau yang lebih baru? Nalan Yanran, kamu tidak perlu bertindak tinggi dan kuat. Alasan dibalik kamu melepaskan pernikahan ini adalah karena kamu tidak berpikir bahwa itu aku, Xiao Yan, seorang cacat dekat, cocok dengan kamu, seorang jenius. Maafkan aku karena telah meletakkan semuanya dengan jelas. Selain kecantikanmu, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Fraksi Mystic Cloud sangat kuat, aku akui itu. Tapi aku masih muda, aku punya banyak waktu. Ketika aku berumur 12 tahun, aku adalah seorang doce, tetapi kamu, Nalan Yanran, ketika kamu berusia 12 tahun, berapa banyak duanqi yang kamu miliki? Kamu benar, aku mungkin lumpuh sekarang, tetapi sejak aku membuat keajaiban 3 tahun lalu, menurut kamu mengapa aku tidak dapat mengulang mukjizat seperti itu di masa depan? Mengapa kamu berpikir bahwa itu aku tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama.
Siapa yang mengira bahwa itu pemuda yang pendiam itu memiliki lidah yang tajam seperti itu? Mulut Nalan mengejang. Meskipun dia sangat kesal pada Xiaoyan, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiaoyan adalah kebenaran, meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang doze saat dia berumur 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 duan qi pada waktu itu. Lady Nalan, karena kakek Nalan, aku akan memberimu saran. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Kata-kata keras Xiaoyan membuat Nalan kaku. Iya nih, benar-benar pepatah hebat, jangan berani-berani menggertak aku karena aku miskin sekarang. Putraku tidak mungkin menjadi biasa. Di ujung lorong, mata Xiao Zhan diterangi dengan semangat dan telapak tangannya yang berat terhempas ke meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Mengepalkan giginya dan menatap pemuda yang mendengus di depannya, Nalan menjadi sangat marah sehingga kepalanya mulai merasa pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Suara kekanak-kanakannya menanjak lagi, apa dasar kamu untuk mempermalukan aku? Bahkan jika bakat kamu sebelumnya tak tertandingi oleh siapapun, kamu sekarang. Kamu lumpuh sekarang. Oke, aku, Nalan Yanran, akan menunggu hari kamu melampaui aku. Rilis hari ini, aku tidak akan menyebutkannya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, aku akan menunggu kamu di fraksi Mystic Cloud. Jika kamu punya nyali, tunjukkan bagaimana kamu mengubah situasi kamu. Jika kamu mengalahkanku, maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu seumur hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian maka kamu lebih baik mempersiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kami. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiaoyan mengejek, ini tidak akan memakan waktu 3 tahun. Aku tidak ingin kamu bahkan jika kamu memohon aku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengabaikan wajah beku Yanran dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan ke meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta itu perlahan jatuh ke atas kertas, dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiaoyan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dia dengan kuat menarik darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih, meninggalkan tanda merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak, Xiaoyan tertawa, tawa kemenangan. Ketika dia melewati Yanran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan kamu berani berpikir bahwa itu aku, Xiaoyan, sangat memikirkan seorang istri yang jenius. Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan tetapi, aku menceraikanmu dari Xiao Clan. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao Clan. Kamu berani menceraikan aku. Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar karena tidak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, yang telah diceraikan oleh cacat canggung kecil. Peristiwa tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa itu dia dalam mimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang dari Nalan Yanran, Xiaoyan berbalik dan berlutut di depan Xiao Zhan. Dia memberi kotau berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiaoyan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika peristiwa menyebar, yang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa itu Nalan Yanran menggunakan latar belakang tirani untuk memaksa klan Xiao untuk melepaskan pernikahan. Setelah semua, dengan keindahan, bakat dan latar belakang Yanran, cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa itu Xiaoyan memiliki keberanian untuk menceraikan masa depan pemimpin faksi dari fraksi Mystic Cloud. Karena itu, sebagai ayah Xiaoyan, Xiao Zhan mungkin harus menanggung cemoohan tak berujung.
Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dialami putranya, Xiao Zhan tak berdaya tersenyum. Aku percaya bahwa itu putra aku tidak akan lumpuh selamanya. Gosip tidak akan memiliki peluang ketika fakta sulit muncul di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi Mystic Cloud dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata sedikit basah, Xiao Yan melakukan kowtow berat dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan lelaki muda itu, di bawah sinar matahari yang bersinar, membentang sangat jauh. Melihatnya, sepertinya sangat sepi. Mulut kecil Nalan Yanran dibuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiao Ya yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. Ahem, karena tujuanmu sudah tercapai, silahkan pergi sekarang. Melihat pemuda yang mundur itu, meskipun wajah Xiao Zhan tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya meringkuk begitu erat sehingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Xiao Susu, aku minta maaf untuk acara hari ini. Jika kamu punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Dengan ringan membungkuk pada Xiao Zhan yang pasif, Nalan juga tidak ingin tinggal. Dia dengan cepat berdiri dan pergi menuju pintu aula utama. Di belakangnya, Geye dan pemuda tampan itu dengan cepat mengikutinya. Ambil bubuk pengumpul ki. Melambaikan tangannya, Xiao Zhan melemparkan kotak batu giok ke atas meja ke arah mereka. Geye dengan cepat menangkap kotak jatuh dan tersenyum pahit sambil menempatkan kotak di dalam cincinnya. Lady Nalan, semoga kamu tidak akan menyesali tindakan kamu hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa itu dengan fraksi Mystic Cloud di belakang kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis yang jelas terdengar di aula. Langkah-langkah dari 3 berhenti dan mereka melirik ke arah sudut di mana suara itu berasal, menemukan seorang gadis berpakaian ungu perlahan membalik sebuah buku. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan dengan sempurna melilit gadis itu. Dari jauh, dia tampak seperti lotus ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga. Seolah-olah dia merasakan tatapan dari ketiganya, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku lama dan di musim gugur seperti mata miliknya, garis tipis dari api emas mengintip keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, Geye langsung menegang dan ekspresi takut melintasi wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera menangkap Nalan Yanran yang kebingungan dan pemuda itu dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia mengkhawatirkan nyawanya. Melihat tindakan Geye, kecuali untuk beberapa orang, yang lain semua memiliki ekspresi kebingungan. Bab 8 Tetua Misterius. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiao Yan yang frustasi mengikuti rutinitas sehari-harinya dan perlahan naik ke puncak gunung di belakang bangunan klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang menyaksikan gunung terjal yang jauh terselubung kabut. Di sana, di dalam kabut, ada Magic Beast Mountain Range yang terkenal dari Jia Ma Empire. Hehe, kekuatan di dunia ini, tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak layak untuk dikorbankan. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu yang melambai ke atas dan ke bawah, suara lelaki muda yang lembut dan menggema itu bergema di atas puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menjambak rambutnya, Xiao Yan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya sampai ke dia di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Xiao Yan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan.
Tepat ketika Xiao Yan mengikrarkan sumpahnya, tawa aneh memasuki telinganya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhenti mencari, aku di jarimu. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa dia berhalusinasi, tawa aneh itu terdengar lagi. Mata Xiao Yan berkontraksi dan tatapannya jatuh di cincin hitam tangan kanannya. Kamu berbicara. Bertahan hatinya berdebar-debar, Xiao Yan mencoba untuk menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang, tidak takut setengah mati. Dari ring, terdengar suara mengejek. Kamu siapa? Kenapa kamu di cincinku? Apa yang coba lakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiao Yan mengajukan pertanyaan penting. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, aku tidak akan membahayakan kamu. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Apa yang beruntung. Hehe, aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir, kalau tidak aku mungkin masih tidur. Persembahan. Xiao Yan berkedip matanya kebingungan. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata yang mengerikan melompat keluar dari giginya dengan kesulitan, dokiku menghilang. Kau melakukan itu. Hehe, aku harus melakukan itu, nak jangan marah padaku. Kamu bajingan. Xiao Yan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah mungilnya penuh dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan segenap kekuatannya. Saat cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiao Yan akhirnya bersih. Buru-buru dia mencoba untuk menangkap cincin terbang tetapi cincin itu sudah melewati tebing, terjun bebas menuruni gunung. Menatap cincin menghilang ke dalam kabut, Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan tenang. Dia memukul dahinya, kesal, idiot itu terlalu sembrono, terlalu sembrono. Untuk menyadari bahwa pelakunya penghinaan selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia pakai, tidak mengherankan bahwa Xiao Yan bereaksi begitu kasar. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya dengan gemetar menunjuk benda di depannya. Di depan Xiao Yan adalah cincin hitam pekat, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok berkerut transparan di atas ring. Hehe, nak, kamu tidak perlu marah sekali kan? Aku hanya mengambil 3 tahun dari doki kamu. Elder samar-samar tersenyum pada Xiao Yan yang terkejut. Mulut Xiao Yan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu harus tahu seberapa besar rasa sakit yang kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil dokiku kan. Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah kamu berpikir bahwa 3 tahun lalu kamu akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiao Yan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiao Yan. Karena dia tahu mengapa dokinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepas gelar pincang yang tak terhitung jumlahnya yang orang lain telah kenakan padanya, Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Elder yang menjijikkan di depannya tidak terlihat menjengkelkan lagi seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah mereka menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkan kembali, yang satu lebih berharga. Dengan ringan memutar pergelangan tangannya, Xiao Yan menghela nafas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap di ring untuk mencuri doki aku. Jika itu masalahnya maka aku akan meminta kamu untuk menemukan pemilik baru, aku tidak bisa terus membesarkan kamu. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang kuat sepertimu. Elder mengelus jenggotnya.
Karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kamu memberi izin, aku tidak akan mengambil dokimu. Xiaoyan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan si tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah kamu ingin dihormati oleh yang lain? Meskipun Xiaoyan sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan yang lebih tua, hatinya mulai berdetak cepat ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku sudah tahu mengapa doki aku menghilang dan dengan bakat aku, mengapa aku membutuhkan kamu untuk menjadi kuat. Membiarkan napas kecil, Xiaoyan dengan lancar berkata. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berhutang budi pada seseorang yang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berusia 15 tahun tapi doki hanya di 3 duan. Aku pikir aku mendengar bahwa upacara dewasa kamu adalah tahun depan kan? Apakah kamu berpikir bahwa dalam setahun, menggunakan bakat dan kerja keras kamu bisa mendapatkan 7 duan ki? Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat lusuh. Kamu ingin mengejar dan melampaui dia. Itu tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh keriput mekar seperti bunga krisan. Jika kamu tidak mengambil doki aku, apakah menurut kamu semua ini akan terjadi? Kamu bajingan tua. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiaoyan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiaoyan merasakan sedikit putus asa. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efek. Praktek doki membutuhkan pondasi yang kuat. Kembali ketika dia berumur 4 tahun, dia butuh 6 tahun untuk mencapai 9 duan doki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas dengan tertekan, Xiaoyan melirik tetua sok tahu. Tepi mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah kamu punya solusi? Mungkin. Tetua itu menjawab dengan tidak jelas. Jika kamu membantu aku mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun maka aku akan memaafkan kamu karena telah mengambil doki aku selama 3 tahun. Bagaimana itu? Xiaoyan bertanya. Hehe, anak kecil yang penuh harap. Jika kamu tidak dapat membantu aku, mengapa aku harus membuat kamu, seseorang tidak berguna, di sisi aku? Kamu harus mencari orang lain yang tidak beruntung. Xiaoyan tahu bahwa tetua transparan tidak dapat secara acak mengambil doki dari orang lain sehingga dia tahu bahwa dia memiliki beberapa pengaruh dalam negosiasi. Kamu bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu kamu tumbuh banyak. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiaoyan yang cerdik, si tetua berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengangkat bahunya dan dengan ringan berkata, jika kamu ingin aku menjaga kamu di sisi aku maka kamu setidaknya harus memiliki beberapa ketulusan yang benar. Benar-benar bocah yang tajam. Baiklah, bagaimanapun juga, aku butuh bantuanmu. Tanpa pilihan lain, si tetua mengangguk dan perlahan turun ke tanah. Setelah memeriksa Xiaoyan untuk sementara waktu, senyuman berbahaya menyebar di wajahnya. Tapi segera setelah itu muncul, itu pergi dan sesepuh merenungkan sebelum mau bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang alkemis? Bab 9 Yao Lao. Alkemis. Mendengar kata-kata sesepuh itu, Xiaoyan berhenti sebelum melanjutkan, di daratan Doki, semua orang ingin menjadi alkemis, tetapi apakah itu mudah untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya, aku memenuhi persyaratan. Menikmati ekspresi terkejut namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan, si tua membelai jenggotnya perlahan. Setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan beberapa ketidakberdayaan, meskipun kamu hampir tidak memenuhi persyaratan, aku berhutang budi padamu. Hah, terserahlah,
aku akan membiarkan ini dihitung sebagai bantuan kembali. Melihat para tetua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa kakek tua itu berbohong tentang dia hampir tidak memenuhi persyaratan, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih jauh. Meskipun dia kegirangan, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku memenuhi persyaratan, alkemis diajarkan oleh alkemis lainnya. Apakah kamu seorang alkemis? Melihat wajah kecil yang mencurigakan dari Xiaoyan, orang tua itu meluruskan dan dengan bangga dia berkata, "Ya, aku seorang alkemis." Berkedip matanya, pandangan Xiaoyan pada penatua menjadi cerah. Alkemis, itu benar-benar langka. Tuan, jika kamu tidak keberatan aku bertanya, apa peringkat alkemis yang kamu sebelumnya? Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya dimasukkan dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Doki, meskipun alkemis sangat langka, masih ada perbedaan antara alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga yang tertinggi, 9. Pil King Guhe yang membuat Ki Gathering Powder yang ditawarkan Nalan Yanran adalah seorang alkemis tahap ke-6 dan dalam Jiama Empire, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Tahap apa? Hehe, aku tidak ingat. Hei, nak, kamu mau mempelajarinya atau tidak? Penatua itu dengan tidak sabar bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku mau. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat fraksi Mystic Cloud, diperlakukan dengan hormat dan penuh hormat. Hehe, kamu mau. Karena kamu ingin, maka kamu harus memberi hormat kepada gurumu. Sang tetua duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah tubuhnya. Aku harus memberi hormat kepada guru aku. Konyol. Untuk tidak memberikan penghormatan dan masih mengharapkan aku untuk mengajarimu semua yang aku tahu. Kamu bermimpi. Elder memutar matanya, terlihat seperti elder yang bertalenta benar-benar peduli tentang hubungan siswa guru ini. Tidak berdaya dengan wajah muram, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberikan hormat kepada sesepuh untuk menjadi alkemis terhormat. Setelah menonton Xiaoyan selesai memberi hormat, yang lebih tua akhirnya mengangguk puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul, nama aku Yao Lao. Untuk asal aku, kamu tidak perlu tahu untuk saat ini sehingga kamu tidak terganggu. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa Pil King adalah hanya sampah di mata aku. Ujung-ujung mulutnya berkedut, Xiaoyan memperhatikan ekspresi riang leluhur dan berpikir, apa kakek ini? Pil King Guhe yang terkenal di Jiama Empire hanyalah sampah. Jika ini menyebar maka seluruh Jiama mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa. Dengan ringan mengambil nafas dan menekan keterkejutannya, mata Xiaoyan melesat ke sana kemari dan dengan dorong dia bertanya, Guru bagaimana kamu akan membantu aku untuk sampai ke 7 Duan Qi dalam 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir, Doki kamu selalu menurun, yayasan kamu di Doki jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Doki, yayasan adalah yang paling penting. Nanti, kamu akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah dihasilkan oleh 3 tahun ini. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan ia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiaoyan tercengang. Dia tidak pernah diberitahu bahwa memiliki kekuatan yang diambil seseorang akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajariku alkimia? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kamu harus memiliki doki dari atribut api. Jadi, sebelum kamu menjadi seorang alkemis kamu harus setidaknya menjadi do praktitioner dan belajar metode atribut api doki. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan tertawa bertanya, metode api atribut doki. Hehe, guru, karena aku muridmu, kamu harus memberiku metode doki atribut api tingkat Tian, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiaoyan, benarkah? Apakah kamu berpikir bahwa metode doki tingkat Tian seperti kentang di tanah? Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Kakek,
Karena aku sudah menjadi muridmu, kamu tidak mungkin membiarkan aku pergi ke klanku untuk menemukan metode Doki, kan? Atribut teratas klan kami metode Doki hanya tingkat Huang yang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiaoyan menunjukkan betapa tertekannya dia. Bocah, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiaoyan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiaoyan tidak peduli untuk menghormati para tetua. Karena kamu adalah muridku, aku tidak akan membiarkan kamu berlatih metode lusuh. Metode tingkat Tian, aku tidak memilikinya. Tetapi aku memiliki metode yang jauh lebih kuat daripada metode tingkat Tian yang normal. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi konspirator. Lebih kuat dari metode Doki tingkat Tian. Jantungnya berdetak cepat. Xiaoyan menelan air liur dan matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi bisa ditemukan. Lalu, level berapa metode Doki itu? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiaoyan menjadi kaku. Kakek, kamu mempermainkanku. Suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk bisa membuat Xiaoyan yang kalem itu marah, dia punya perasaan berprestasi. Apa yang aneh tentang metode Doki? Melihat wajah gurauan Yao Lao, Xiaoyan tiba-tiba tenang. Itu bisa berevolusi. Mata Xiaoyan melebar dan tanpa berkedip, Xiaoyan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao berbohong, tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar metode Doki apapun yang bisa berevolusi. Apa yang kamu tahu? Daratan Doki adalah orang-orang besar dan aneh dan hal-hal terjadi sepanjang waktu. Dalam pikiranmu yang terbatas, kamu bahkan belum pergi keluar dari Jia Ma Empire. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin. Xiaoyan berhenti sebelum berkata, lalu apakah kamu pernah mendengar tentang metode Doki yang dapat berevolusi? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang lain menyukainya, metode Doki ini unik. Ini bisa berevolusi. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya lagi. Ini bisa berevolusi. Yao Lao mengangguk serius. Sudahkah kamu mencobanya? Oh tidak. Sudahkah orang lain mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiaoyan, vena bisa terlihat. Dengan tangannya meringkuk erat, Xiaoyan mencoba menahan dorongannya untuk pergi dan meninju orang tua itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana kamu tahu bahwa itu bisa berevolusi? Itu dijelaskan seperti itu pada metode Doki. Ada benar-benar seperti metode Doki. Alisnya berkerut, Xiaoyan ragu sebelum berkata, bisakah kamu membiarkan aku melihatnya? Hehe. Melihat Xiaoyan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka, tapi apa yang keluar bukanlah apa yang Xiaoyan harapkan. Lupakan. Tidak ada gunanya jika kamu melihatnya sekarang, jadi mengapa kamu tidak menjadi do praktitioner terlebih dahulu sebelum aku memberikannya kepada kamu? Tangan Xiaoyan yang terjulur berhenti dan setelah tepi mulutnya berkedut untuk sementara waktu, dia meludahkan 3 kata, kamu kejam. Dengan senang tertawa, Yao Lao mengabaikan murid-murid Xiaoyan yang marah dan berkata, misi kami saat ini adalah untuk mendapatkan Doki kamu hingga 7 duan dalam waktu 1 tahun. Xiaoyan menekan keingintahuan dan kemarahannya untuk metode Doki dan bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana kamu akan melakukan itu? Yao Lao dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih Doki mereka, fokus utama mereka adalah membangun otot dan memperkuat jalur ki internal sehingga mereka memiliki landasan ketika mereka mewujudkan Doki mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang di usia kamu memiliki jalur ki internal yang lemah dan dapat dibentuk,
Kamu perlu mengambil proses pelatihan selangkah demi selangkah dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan kamu atau di masa depan ketika doki kamu menjadi lebih kuat, jalur ki internal kamu tidak akan mampu menahan kekuatan doki mendorong melalui jalan dan jalur ki kamu akan meledak yang akan menjadi ketika kamu akan mati. Xiao Yan tahu ini dan juga Yao Lao karena dalam 3 tahun ia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, ia mencoba mendorong doki ke tubuh Xiao Yan, tetapi setiap saat, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya terlibat. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan dengan puas mengangguk. Tapi itu hanya berlaku untuk yang lain. Kamu berbeda. Yayasan internal kamu sudah solid dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian perusahaan kamu tidak pernah berhenti melatih ki kamu. Oleh karena itu, yayasan kamu sekarang, aku dapat mengatakan bahwa itu hebat. Jadi kamu ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih kiku. Seperti pil. Kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur ki kamu saat ini, kamu tidak akan dapat mengambil kekuatan dari pil manapun melalui jalur ki kamu. Bahkan gathering ki powder yang belum sempurna, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Gathering ki powder yang belum sempurna. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Jiama Empire, ki gathering powder akan mendapatkan harga tinggi di langit. Tapi dari gurunya, gathering ki powder ini menjadi hal yang paling dasar. Perbedaan antara keduanya meninggalkan Xiao Yan tertegun. Lalu rencanamu, mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu ganas dan dapat menyakiti jalur ki kamu, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, siapkan 3 batang lengkap purple leafed bluegrass, di mana semakin tua mereka, lebih baik. Juga, aku butuh 2 tangkai bone washing flower, umurnya tidak penting. Oh iya, aku juga butuh inti monster yang dikaitkan dengan level 1 kayu. Ini semua adalah materi kelas rendah sehingga kamu seharusnya bisa mendapatkannya. Ada yang datang, aku akan kembali kering. Juga, jangan biarkan orang lain tahu keberadaanku, termasuk keluarga terdekat kamu. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tercengang dan melompat ke dalam lingkaran hitam. Cincin bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang purple leafed bluegrass. 2 batang bone washing flower. Sebuah inti monster atribut kayu. Kakek, apa kamu yakin itu benar? Apakah kamu berpikir bahwa aku adalah pangeran kerajaan? Hal-hal ini, ditambah biaya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menyimpan uang sampai pada titik di mana aku akan melewatkan jam makan dan tidak pernah membelanjakan barang mewah, aku hanya memiliki 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 tingkat monster 1 atribut kayu. Xiao Yan menunjuk pada cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri. Hehe, orang lain akan bernafsu setelah cairan bergizi aku. Tapi yang aku minta adalah kamu mendapatkan uang untuk materi dan kamu sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sial, hal-hal yang dibuat alkemis hanya dapat diberikan oleh orang-orang kaya. Xiao Yan tanpa daya tertawa. Tunjangannya setiap bulan hanya 20 koin emas. Ini tidak berarti jumlah yang kecil. Itu akan cukup untuk keluarga normal kecil untuk memberi makan diri mereka selama 1 tahun penuh. Tapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Ini adalah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela napas tertekan, Xiao Yan perlahan-lahan tenang kembali dan wajahnya yang kecil pulih ke wajah tenangnya yang normal. Memutar kepalanya ke jalan mendaki gunung, dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh. Bab 10 meminjam uang. Dengan berjingkat di bebatuan, Xiao Sun seperti kupu-kupu ungu yang indah dengan lekukan yang menghipnotis saat dia dengan anggun mendaki gunung. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus ke arah pemuda yang berdiri di samping tebing. Melihat pemuda itu,
Xiao Sun Er merasa terkejut. Meskipun itu hanya beberapa jam, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan telah memperoleh sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali Xiao Yan. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiao Yan akhirnya kembali. Manjakan diri dalam kelekatan transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipi muncul wajah cantik Xiao Sun Er. Sepertinya Xiao Yan tidak perlu Sun Er datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata seolah-olah dia seorang hakim yang memiliki keputusan terakhir dalam kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, melihat Sun Er yang tingginya hampir sama, dia melirik ke wajah muda namun tetap cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, mengingat gadis yang akan meneteskan air liur sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan di mana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Dengan tersenyum ringan, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah tatapannya yang terkejut. Sun Er dewasa. Tapi ternyata kamu baik-baik saja. Tidak lupa bagaimana Xiao Yan GG akan dipenuhi memar mencoba mengambil buah dari pohon. Tertegun pada tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang untuk 1 detik penuh sebelum hitam pekatnya, bebas dari kotoran, mata tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun lalu, dia memasang dinding tak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikapnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia kembali, tapi sepertinya dia masih menganggap aku belum dewasa. Dia seperti batang kayu. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah sekejap. Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun Er, selama 3 tahun ini, tolong jangan menyalahkan Xiao Yan GG karena seperti itu. Aku hidup dari hari ke hari tapi untungnya kamu selalu di sisiku. Xiao Yan dengan canggung mengangguk dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah, oh benar, Sun Er. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, dengan pengecualian ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tega menghadapi ayahnya untuk meminta uang. Itulah sebabnya dia meminta Sun Er. Uang. Berkedip matanya yang sebening kristal, Sun Er terkejut. Xiao Yan GG butuh uang. Ya, aku ingin membeli beberapa barang, meskipun aku agak miskin. Xiao Yan merasa malu, ini adalah pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang biasanya dingin sekarang dalam kesulitan, Xiao Sun Er melihat orang yang sama sekali berbeda. Meliputi mulutnya dan tersenyum imut, aku memiliki lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak, sambil berbicara, jari Sun Er di belakangnya dengan cepat menekan dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Pada kartu itu ada 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple cold card, di Doki daratan, kamu harus setidaknya Do Spirit. Jika Do Praktitioner pertama, Do Spirit adalah 4 untuk mendapat kehormatan menggunakan kartu emas jenis ini yang mewakili peringkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu. Itu sudah cukup, itu sudah cukup. Dengan senang mengangguk, Xiao Yan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah imut Sun Er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayar aku kembali. Sun Er cemberut dan cepat-cepat menyembunyikan kartu emas ungu miliknya. Ayo pergi, sudah hampir malam sekarang, besok aku akan membawamu ke Wutang City untuk berjalan-jalan.
Xiaoyan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang turun ke gunung. Berdiri diam, Sun Er dengan senang melihat pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun yang lalu. Tersenyum lembut, dia bergumam, "Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih padamu?" Pagi hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda berkaki bersilang dalam meditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir semalaman, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Aliran udara putih tembus pandang yang terlihat oleh mata telanjang menembus mulut dan hidungnya dan ke dalam tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan membentang sendiri dan dengan penuh semangat berkata, "Ini adalah perasaan yang persis sama, setelah 3 tahun, perasaan Ki telah kembali." Dia perlahan-lahan keluar dari tempat tidurnya, melatih dirinya sedikit sebelum mulai berubah. Dari luar ruangan, suara Sun Er dengan lembut membawa ke dalam, "Xiaoyan GG, masih tidur." Dia tiba di sini sangat awal. Menggelengkan kepala, Xiaoyan berbalik dan kemudian mencari lacinya. Akhirnya, dengan keengganan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya dengan hati-hati. Dia menyipitkan matanya dari kilau perak di dalam kotak itu. "Dan ini adalah seluruh simpananku." Memegang kotak uangnya, Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum lembut saat dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun Er telah berubah menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya terlihat lebih cantik secara alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjang, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh vitalitas muda dan kedodoran. Tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang Xiaoyan belum pernah lihat pada gadis lain selain dirinya. Itu yang kamu butuhkan." Melihat Xiaoyan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan memberikan kartu hitam kepadanya. Ini adalah kartu biasa, maksimum yang dapat dimilikinya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiaoyan menggoda, "Gadis kecil, mengapa kamu memakai pakaian yang menarik? Mungkinkah kamu berkencan dengan orang lain?" "Ya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun yang Xiaoyan GG telah mengundang aku keluar." Sun Er sangat tersanjung, "Jadi tentu saja aku harus berdandan sedikit." Godaan intim Xiaoyan membuat mata Sun Er membungkuk menjadi bentuk sabit yang dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan tersenyum kembali dengan gembira. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengahnya, mereka disambut oleh beberapa klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah aneh. Sun Er, apakah itu keindahan atau bakat, adalah mutiara paling terang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang, tetapi di bawah senyuman ringannya adalah ketidakpedulian. Salam dengan dia itu mudah, tetapi untuk memulai percakapan panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan klan lain, Xian Yan dengan cepat memimpin Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip ke kios di sisi jalan. Wutang City hidup sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota besar di Jiama Empire oleh banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari sedang runtuh, di jalanan ribuan bahkan ribuan orang, bahkan akan ada 1 atau 2 balapan aneh. Mungkin itu karena Xiaoyan di sampingnya, tapi Sun Er menjadi lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiaoyan yang enggan ke berbagai kios. Tawanya yang lembut membuat jalanan yang panas itu sedikit lebih sejuk. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiaoyan akhirnya membawanya ke farmasi terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 batang 20 tahun Purple Leafed Bluegrass bersama dengan 2 batang dari 5 tahun Bone Washing Grass. Keduanya adalah bahan kelas bawah dan akan dapat dibeli di apotek biasa. Untuk bahan yang lebih tinggi, Xiaoyan harus menemukan mereka sendiri atau membelinya di lelang atau jika dia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana cepat menurun, Xiaoyan tersenyum pahit.
Dia menyadari betapa pentingnya uang di Doki daratan. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua ramuannya, yang tersisa hanyalah tingkat 1 inti monster yang beratribut kayu. Bersambung ke bab 11 ya kakak cantik dan babang tampan.